Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Di podcast Waktu Berbincang ini kami akan membahas perkembangan teknologi komunikasi dari zaman dulu hingga sekarang. Oke, sebelum itu perkenalkan dulu host kami yaitu Nufitri Samsudin dan rekan saya Indrisa Palinggo. Dan tak lupa juga bintang tamu kita yaitu Nur Alia Asri, Andrika Arya Putra, dan Andi Muhammad Tamdan Irga. Teknologi saat ini mulai berkembang pesat, apalagi di bidang komunikasi. Nah, di teknologi komunikasi sekarang dan zaman dulu tentu sangat berbeda, dikarenakan sudah banyak ilmuwan dan para ahli mengembangkan teknologi hingga secanggih sekarang. Pertanyaannya, dalam komunikasi itu terdapat media-media apa aja sih? Dan sebenarnya media itu apa? Nah, kalau media dalam konteks media itu adalah alat yang memudahkan tersampainya suatu pesan yang digunakan atau dimanfaatkan oleh komunikator untuk menggunakan pesannya agar disampaikan ke orang lain yang menjadi lebih efektif. Nah, jadi apa sih alat bantu itu? Alat bantunya itu bisa diartikan bahwa media itu sebuah perantara. Jadi tujuannya untuk memudahkan komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya nanti. Di media ini juga banyak berbeda-beda penggunaannya. Contohnya seperti apa? Tergantung komunikasi apa dulu nih. Apakah komunikasi interpersonal, komunikasi massa, atau komunikasi organisasi kelompok dan sebagainya. Artinya setiap tahun, setiap tingkatan komunikasi punya kecenderungan penggunaan medianya sendiri-sendiri. Oh, jadi berbeda-beda ya? Iya. Bisakah Anda sebutkan salah satu contoh teknologi komunikasi digital pada masa kini yang Anda ketahui? Dan apa saja manfaat dari teknologi komunikasi secara singkat menurut pemikiran Anda? Oke, salah satu contoh teknologi komunikasi digital masa kini yaitu dengan hadirnya gadget-gadget baru dan juga alat komunikasi yang berbasis teknologi yang semakin canggih, misalnya handphone, laptop, tablet, internet, radio, TV, atau media elektronik yang lainnya. Manfaat dari teknologi komunikasi yaitu sangat banyak. Komunikasi menjadi lebih mudah dan semakin cepat didapatkan dan semakin cepat untuk dibagikan, sehingga penggunanya juga semakin mudah mengakses informasi yang ada. Kalau penemuan teknologi apa saja yang mendorong perkembangan media dalam sejarah, dan berikan contohnya. Pada awalnya mungkin manusia di masa lampau menggunakan batu, prasasti sebagai media informasi. Saat prasasti dibuat, prasasti adalah batu yang bertulis, lalu juga menggunakan daun lontar. Akhirnya manusia pun berpikir semakin berkembang dan menciptakan kertas, mesin pencetak, radio, televisi, telepon, komputer, dan sebagainya. Semakin modern, semakin canggih. Komputer pun bisa digunakan untuk membuat sebagai pencipta informasi yang nantinya akan dapat diakses oleh manusia dengan banyak cara. Mungkin di televisi, radio, atau bahkan membacanya saat sudah dicetak maupun di internet. Jadi apa karakteristik media ini? Kalau kita bahas yang biasanya memang menggunakan media itu, satu adalah komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Nah, kalau kita lihat dari media ini banyak sekali penggunaan media dan tingkatan komunikasi antar pribadi. Contohnya yang paling lazim itu penggunaan handphone. Oke, kalau dulu kan sebelum ada handphone, kalau kita ingin menyampaikan sebuah pesan yang jauh sekali, mungkin hanya bisa seperti surat menyurat kan? Tapi sekarang kan lebih mudah, cukup klik kan? Iya, itu termasuk media interpersonal.
Nah, yang kedua ada media kelompok kan. Kalau media ini karakteristiknya seperti apa? Kalau kita komunikasinya kelompok ya, itu ada FCD, maksudnya the focus group discussion. Jadi FCD ini dimana kita berdiskusi membentuk suatu kelompok sendiri dan join di dalam kelompok tersebut. Nah, nanti kita berinteraksi satu sama lain di dalam satu kelompok itu. Jadi nggak keluar kelompoknya. Iya, karena kita berdiskusi satu sama lain. Bedanya kalau itu bentuk FCD. Intinya memudahkan dalam kelompok untuk saling berkomunikasi yang mungkin kerapat juga ya, daripada ditanya satu mending membuat forum saja. Kegunaan media itu apa sih? Nah, memang lebih bisa efektif untuk menyampaikan pesan yang sifatnya untuk khalayak luas. Contohnya, misal kalau zaman sekarang kan kita mau berinteraksi dengan follower kita, itu juga bisa lebih mudah agar follower kita itu lebih menyukai kita, lebih lebih bisa terbuka gitu. Dan untuk pemerintah Republik Indonesia itu digunakan untuk converse besarnya seperti pidato. Nah, selain media-media modern tadi juga, ternyata zaman dulu penggunaan media sudah banyak dilakukan. Dulu itu ada yang pakai kentongan, kan? Oh, kentongan. Iya, kentongan itu ada. Digunakan seperti saat menyampaikan sesuatu, misalnya ada bahaya atau maling. Seperti itu. Nah, itu memang ternyata digunakan untuk media memudahkan penyampaian pesan jika ada bahaya. Iya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, apa sih kesimpulan dari perkembangan teknologi komunikasi dari zaman dulu sampai sekarang? Nah, yang dulunya itu kan kita berjalan kaki ke kantor pos untuk mengirimkan surat. Nah, tapi sekarang kan sudah ada HP, sudah ada laptop, gadget. Itu bisa lebih memudahkan kita untuk bisa menyampaikan pesan. Dan kita juga tidak membuang-buang waktu. Itu juga bisa lebih efektif lah, seperti itu. Oke, sekian dulu podcast hari ini. Semoga bermanfaat bagi yang nonton, dan saya Anjali Sobanbong dan rekan saya Mufiti Samsudin mengucapkan terima kasih kepada narasumber untuk telah hadir untuk mengisi materi hari ini. Sekian dan terima kasih. See you.